billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Pasti nih kalau saya ngomong ini pasti nih ya. Kalau bicara masalah pasti hampir semua orang pasti ngerasain nih ya. Pernah dong mau sholat tapi kok rasanya berat banget. Kayaknya males banget, mager banget. Bahkan sampai udah sholat kok sholatnya bingung nih udah 1 rakaat atau 2 rakaat. Apa udah berapa rakaat gitu ya. Nah bicara masalah tentang gangguan ini nih ya. Terus kita harus ngapain lagi nih biar kita bisa khusyuk ketika kita sholat. Nah hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa nih. Jauhkan gangguan ini jika sholatmu ingin khusyuk. Nah siapa yang mau sholatnya khusyuk? Pasti semuanya mau insya Allah ya. Nah Habib nih mau izin nih Habib sebelumnya Habib ya. Yang pertama langsung kita bahas. Mager tuh yang lembut-lembut itu ya? Bukan itu agar. Mager yang lembut-lembut Habib mah gimana sih. Terus nih Bib ngomongin tentang gangguan sholat nih Bib nih. Pasti kan gak jauh-jauh dari yang namanya ini gangguan setan atau gangguan jin kan gitu. Ya ini ya nauzubillah min zalik nih. Nah terus seperti apa sih sebenarnya kalau kita pengen tahu caranya setan atau jin ini dalam mengganggu sholat agar kita itu enggak khusyuk dan terus merasa was-was. Baik. Apa penjelasannya mohon izin? Silakan tafadhol Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Di dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali menjelaskan memang terkadang Masya Allah orang sholat ini datangnya was-was Ustaz Maulana. Was-was. Maka Imam Ghazali menjelaskan was-was ini supaya manusia al-musalli artinya orang yang lagi sholat itu supaya dia tidak khusyuk dan hilang kehusyuannya sehingga fadilah dia punya sholat kurang pahala dan fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah biasanya terkadang dari wudhu ini orang was-was. Ya dari wudhu misal buka airnya, ada yang bisa pegangkan? Bisa. Aduh. Press conference Bib, nggak apa-apa. Misal dari wudhu dia begini, wah tangannya lama, sampai tangan tuh sampai putih itu tangan tuh kan diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim itu. Kadang-kadang tuh pas di mukanya, wah digosok-gosok itu mukanya. Ini termasuk orang yang digoda ketika dia wudhu. Nah ketika dia wudhu masuk lagi ke sholat. Ketika dia masuk ke sholat apa kata Al-Imam Ghazali? Biasanya was-wasnya itu di takbiratul ihram di niatnya. Jadi ketika niat kan begini. Imam misal berjamaah nih jamaah. Orang takbiratul imam sama takbiratul makmum itu setelah takbiratul imam kemudian takbiratul makmum maka itu suatu fadilah yang besar. Dari situ kita sudah digoda supaya kita terlambat dari takbiratul imam. Kan imam Allah, ada yang bisa contoh jadi imam? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi tetap ya, harus imamnya sudah bar. Banyak juga seperti yang sudah saya sampaikan. Imam sudah Allahu Akbar, baru makmum naik. Allahu Akbar. Tidak boleh imam sebelum bar, kemudian makmum naik. Nah ini juga godaan syaitan supaya pengen cepet nih. Kata syaitan, ayo dahuluin. Dia belum bar, imam belum bar, kita sudah Allah, itu sholat makmumnya tidak sah. Sholat imamnya sah. Nah di sini tergodanya bagaimana? Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita Allah. Nah terkadang si makmum suka was-was. Allah balik lagi. Allahu Akbar balik lagi nggak jadi kan? Allah nggak jadi. Nah di situ saja sudah digoda sama syaitan supaya tidak dapat fadilah bagus dalam sholat berjamaahnya. Oh.
Itu sudah digoda sih karena Atau juga mendahului banget. kalau mendahului malah tidak sah. Malah sah, tidak sah. Malah tidak sah. Tapi Oh. diulang lagi, nanti diulang lagi, nanti diulang lagi. Nah, itu diantaranya takbiratul ihramnya. Oh, iya. Karena antara niat dan takbiratul ihram ini di sini digoda kita sama syaitan supaya sholat kita ini kurang bagus. Makanya ada riwayat ketika Rasul pengen masuk masjid, Rasul lihat ada syaitan nggak masuk masjid, kan biasa syaitan goda orang yang di lagi dalam. sholat, Iya. orang lagi sholat. Ketika mau masuk Rasulullah tanya, kenapa kau tidak masuk? Oh ternyata ada Ustadz Maulana lagi tidur. Oh. Mama ada orang alim lagi tidur, guru lagi tidur. Bukan berarti itu guru nggak bagus memang, tapi kalau dia bangun nih iblis takut, kenapa? Iblis takut dia bangun. Wah. Kenapa? Kalau dia bangun dia bakal benerin tuh orang yang sholat. Oh. Makanya untuk menghilangkan orang-orang yang iblis itu bagaimana caranya, syaitan itu bagaimana caranya supaya sholat orang ini terusakkan dengan sholatnya. Makanya Islam itu indah bahas ini. Makanya Islam itu indah bahas ini supaya hilang kita punya Wah, was-was. Masya Allah. Tapi gini, tadi Abi baru ngejelasin ini kan gimana ternyata setan ini salah satu penyebab sholat kita tuh nggak khusyuk. Betul. Tapi solusinya belum nih, Bib. Solusinya supaya- insya Allah kita akan bahas di segmen ketiga. Oh, segmen. Aduh. Ya Allah. Ya udah kalau gitu semuanya duduk lagi mohon izin. Ya Allah, jazakallah Nanti di khairan segmen kasiran, tiga ya, makasih Bib, banyak Abi. jawabannya. Segmen ketiga. Jadi kita masih bersambung nih ya ceritanya nih ya. Ini Masya Allah nih. Bersambung, Sekarang nih harus kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Tunda yang masih penasaran kira-kira jawabannya apa. Jadi jangan sampai ketinggalan pindah-pindah channel, nonton terus dari awal sampai dengan di akhir. Nah sekarang saya akan melihatkan lagi ada sebuah tayangan lagi nih ya. Tentang seorang imam sholat yang menangis karena bacaan ayat Al-Quran. Ini dia tayangannya. نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Iya, ini kita lihat tadi sebuah tayangan yang maksudnya menjadi pelajaran buat kita pada saat kadang-kadang orang itu membacakan ayat Al-Quran itu menggunakan hati itu pasti akan tersentuh. Tahu artinya, tahu iya. maknanya, Masya Terus Allah. tersentuh akhirnya tanpa sadar dia tuh terbawa perasaan dan sedih. Bahkan kalau tadi imam yang membaca kan dia terdengar jelas dengan makmumnya karena menggunakan pengeras suara. Nah ini apakah termasuk salah satu gangguan Ustadz Maulana atau bagaimana? Karena hal yang pertama yang harus kita jaga biar kita nggak terganggu dan dapat khusyuk ketika sholat itu bagaimana Ustadz? Mohon izin, silakan penjelasannya. Izin Habib, izin Sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini alhamdulillah di tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah tepat 10 hari jelang menuju bulan Sa'ban. Karena kemungkinan Rajab kita cuma sampai 29, Sa'ban 30 ya nanti ya itulah. Nggak kerasa ya. Amin. Dan spesial hari ini saya juga berterima kasih sebagaimana tadi tausiah dari Habib bahwa hari ini kami berterima kasih kepada tim Islam Tinda dan termasuk yang lagi nonton kenapa sih sholat dibahas dan ini pentingnya karena supaya menghindarkan yuwaswisu fi sudurin nas yang membisikkan setan menggoda kita pada waktu sholat dengan cara apa? Yakinkan salat saya sudah sempurna, sudah baik. Dengan cara apa? Menghindarkan kita dari gangguan. Nah ternyata ada gangguan yang pertama ketika kita salat. Gangguan siapa? Ternyata gangguan imam. Loh, kok imam bisa jadi gangguan orang salat? Kita lihat dulu. Anjuran untuk salat berjamaah sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kalau mazhab Imam Syafi'i adalah sunat muakkad yang sangat dianjurkan. Nah mohon maaf kepada semuanya. Usahakan salat kita itu berjamaah.
Usahakan. Kenapa? Perbandingannya 27 derajat. Ada riwayat mengatakan 25 derajat. Yang salat yang bersuara 27 derajat. Salat yang tidak bersuara 25 derajat. Yang jelas keutamannya, kelebihannya luar biasa. Maka dalam hal ini kadangkala imam membuat kita khusyuk. Tadi kata Mas Fadli, apalagi tayangan tadi. Kata Habib, iyalah kalau dia tahu maknanya. Juga makmun ikut nangis kalau tahu maknanya. Kalau kita kaget. Ini kerasa loh kalau kita di Masjidil Haram. Itu kerasa nikmatnya, ya Allah ya Rabb. Aduh, nikmatnya. Itu kenapa? Mereka ngerti. Ngerti bahasanya, ngerti artinya, ngerti maknanya. Makanya pilihlah imam yang bagus bacaannya. Kalau bacaannya kacau, kita yang makmum, aduh gimana sih ini imamnya. Apalagi kalau imamnya maaf, tidak tahu kondisi. Maka syarat jadi imam, bagus bacaannya, bagus akhlaknya. Kalau tidak bagus akhlaknya, pada ngerumpi orang lagi gibah nih. Ini jadi imam, tadi aku lihat dia lagi. Itu kan gitu, takutnya seperti itu. Ini gangguan yang pertama adalah imam. Imam harus tahu diri. Sekali lagi, imam harus tahu diri. Jangan sampai justru dia yang mengacaukan jamaahnya. Dari segi akhlaknya, perbuatannya tidak disukai sama makmum, PR. Tapi kalau imam yang mengantarkan kita lebih khusyuk, alhamdulillah. Makanya pilihlah imam kesepakatan. Sekali lagi, kesepakatan dari pengurus, dari jamaah yang ada. Ini yang disepakati. Makanya memang imam itu harus orang-orang yang terpilih. Karena bagus akhlaknya, bagus bacaannya, bagus agamanya. Dan tahu kondisi setempat. Tiba-tiba jadi imam di bandara. Bacaannya panjang. Setengah mati makmum. Sudah panggilan pertama. Waduh PR. Atau tempat salatnya itu kecil. Iya, Kecil, yang orang antri antri. banyak. Bener, Nggak sholat subuh ngerti. biasanya tuh sholat subuh. Harusnya tahu Pesawat diri, pagi. jadi mengganggu panggilan terakhir. Kan setengah mati Iya makmumnya. benar Ustaz. Iya. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Nah, ini buat jamaah, tadi kita sudah sama-sama tahu dari Ustaz Maulana guru kita ya. Berbicara masalah tentang sholat yang khusyuk yang pertama itu apa sih yang harus kita lakukan ya. Ternyata menghayati dari bacaan Al-Quran. Supaya kita nggak terganggu dengan gangguan syaitan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Yang berikutnya, yang kedua apa nih? Hal kedua yang harus kita jaga agar tidak terganggu dan dapat khusyuk ketika sholat. Kita minta penjelasannya dari guru kita juga Ustaz Syam. Mohon izin Ustaz Syam, calon Baik. pengantin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Pengantinnya Maulana Jumat depan tanggal 12. Oh, ya Allah ya Rabbi. Habib Muhammad dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli dan seluruh alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Benar-benar menjaga yang namanya waktu-waktu salat, benar-benar menjaga yang namanya salatil wusta, wabil khusus salatil wusta yakni salat asar ya waqumu lillahi qanitin. Dan ternyata dari ayat ini kita mengambil yang kedua supaya salat kita terhilang daripada gangguan-gangguan dan terasa lebih khusyuk. Kalau yang pertama memahami makna bacaan Al-Quran, memahami makna bacaan salat, maka yang kedua salatlah di awal waktu agar tidak terburu-buru dan merasakan ketenangan di dalam salat. Khusyuk itu kan tenang, khusyuk itu rileks. Bagaimana orang rileks kalau terburu-buru? Maka Allah katakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Maka saking pentingnya yang namanya menjaga waktu salat ini, di awal-awal waktu salat ini untuk segera melaksanakan salat, bukan terburu-buru tapi segera melaksanakan salat, maka banyak sekali kita tahu bahwa salat sunnah rawatib. Kita tahu bahwasanya ada salat sunnah qabliyah. Kita tahu bahwasanya ada jarak antara azan dan iqamat. Satu-satunya azan dan iqamat yang diperpanjang waktunya itu adalah waktu subuh. Kenapa alasannya? Waktu subuh itu diperpanjang dari azan dan iqamat karena masih ada saudara-saudara kita yang terbangunkan oleh suara azan. Maka kita memperlambat qomatnya supaya apa? Satu, memberikan orang yang terbangun karena azan. Karena tidak semua orang bangun sebelum azan. Ada juga orang yang terbangun itu, oh azan subuh dah.
Jadi memberikan kesempatan. Yang kedua, memberikan kesempatan orang untuk sholat sunnah qabliyah. Baru dilaksanakan iqamat, itu sholat subuh. Tapi sholat yang lainnya seperti sholat asar yang benar-benar di sana banyak sekali terkait dengan hadis sholat di awal waktu. Maka dikatakan waktu jaraknya antara masuk waktu sholat dan melaksanakan sholat berjamaah itu supaya perhitungannya adalah bagaimana orang sudah siap untuk melaksanakan sholat atau sholat sunnah qabliyah 4 rakaat. Siapa yang sholat sunnah qabliyah 4 rakaat sebelum sholat asar, maka dia rahimallah. Maka mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yang disebutkan supaya terhilang daripada gangguan dan ketidakkhusyuan adalah salat di awal waktu. Namun keutamaan-keutamaan yang disebutkan nanti tidak mengurangi keutamaan mungkin ada orang-orang di tengah kesibukannya. Ada yang sholat di tengah waktu, ada yang sholat mungkin di akhir waktu, sah enggak? Tetap sah, namun tidak akan pernah mengalahkan orang-orang yang sholat di awal waktu. Karena baginda Nabi SAW pernah ditanyakan, amal apa yang paling baik, amalan yang terbaik, amalan yang terbaik. Salah satu amalan yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Karena orang-orang pun ditegur di dalam Al-Quran disebutkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi waktu manusia itu kerugian kecuali orang-orang yang menjaga waktu tersebut. Maka amalan yang utama adalah sholat di awal waktu, dan sholat di awal waktu menambah ketenangan di dalam ibadah kita. Masya Allah. Tapi itu benar banget ya. Jadi yang kedua ini amalannya harus kita lakukan ini adalah sholat di awal waktu. Di awal waktu. Biar enggak tergesa-gesa. Betul. Kalau di akhir ya Allah kalau kelamaan ntar udah keburu sholat yang berikutnya masuk. Jadi akhirnya nggak konsen. Nah ini sekarang saya mau nanya sama Habib nih. Ini mungkin satu pertanyaan ya. Yang mungkin pernah atau mungkin sering dialami oleh kita semua nih termasuk jamaah yang ada di rumah. Ini kalau seandainya kita lagi sholat nih Bib nih. Ini ada gangguan nih tiba-tiba. Ini kan kalau misalnya gangguan itu kan minal jinnati wan nas gitu ya. Dari manusia dan jin gitu ya kan. Nah ini yang dari manusianya nih Bib nih. Pas lagi Allahu Akbar lagi kita sholat. Bukan sholatnya yang nggak ada suaranya gitu. Terus tiba-tiba ada tamu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Habib. Ustadz Maulana, Assalamualaikum. Nah ini gimana nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Kalau misalnya kita nggak jawab, bahaya, takut ini penting atau mungkin telepon bunyi gitu atau bagaimana tuh Bib penjelasannya? Lagi sholat ada orang yang assalamualaikum. Nah ini bahasanya sangat penting dan cukup panjang karena bisa antara sah atau tidak sah nanti sholatnya. Wah kok bisa sampai sah nggak sah Kalau sih? pengen tahu jawabannya setelah yang satu. Ya Allah ya Rabbi, ya Habib mah demen banget digantung-gantung semuanya, heran nih. Ya udah deh, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kalau mau tahu jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah.